Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Di antara kerumunan, seorang perempuan muda bernama Sari berdiri dengan koper kecil di tangannya. Wajahnya menampilkan senyum tipis, tapi matanya menyimpan banyak kegelisahan. Ia melambai kepada keluarganya yang berdiri jauh di balik pagar bandara, menahan air mata agar tidak jatuh. Sari adalah anak sulung dari keluarga miskin di pedesaan Jawa. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya buruh tani, dan adik-adiknya masih kecil. Demi mencari nafkah, ia memutuskan menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Biar aku yang susah, asal keluarga bisa makan, begitu tekadnya. Pesawat yang ia naiki perlahan lepas landas, meninggalkan tanah air. Saat itu Sari tidak pernah tahu bahwa di balik langit cerah yang ia pandang, sudah menanti malam-malam penuh derita yang akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya kisah nyata penuh pelajaran seperti ini bisa terus kita bagikan bersama. Setelah perjalanan panjang, Sari sampai di negeri gurun itu. Udara panas menyengat kulit, bangunan tinggi menjulang, dan bahasa asing terdengar di telinganya. Ia disambut oleh seorang sopir yang langsung membawanya ke rumah majikan. Rumah megah dengan dinding putih dan pagar tinggi berdiri di hadapannya. Dari luar, rumah itu terlihat indah, seakan surga dunia. Namun begitu pintu terbuka, hawa dingin AC bercampur dengan tatapan tajam majikan laki-laki yang menyambutnya. Tatapan itu menusuk, membuat Sari menggigil meski suhu di dalam rumah dingin. Mulai besok, kau kerja keras di sini. Jangan malas, suara majikan perempuan menegaskan. Sari mengangguk penuh hormat. Ia mencoba tersenyum, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, hatinya bergetar karena ada sesuatu yang tidak wajar dari cara majikan laki-laki itu menatapnya. Hari-hari Sari dimulai sebelum matahari terbit. Ia harus membersihkan rumah besar itu, mencuci pakaian, memasak, mengurus anak-anak, dan memenuhi semua kebutuhan keluarga majikan. Hampir tidak ada waktu untuk duduk apalagi beristirahat. Makan pun hanya seadanya, kadang roti kering atau sisa makanan majikan. Jika ia lambat atau salah sedikit saja, majikan perempuan akan membentaknya. Tangan Sari mulai melepuh karena deterjen, punggungnya sakit karena kerja tanpa henti. Namun, itu hanyalah penderitaan fisik. Yang lebih menakutkan adalah tatapan majikan laki-laki yang semakin hari semakin sering mengawasinya. Tatapan itu membuat Sari merasa seperti buruan, bukan manusia. Malam itu, setelah seharian bekerja tanpa henti, Sari akhirnya masuk ke kamar kecil yang disediakan majikan. Kamar itu sempit, hanya ada ranjang kecil dan lemari tua. Ia bernapas lega, berdoa sebelum tidur, berharap esok lebih baik. Namun, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Sosok besar majikan laki-laki berdiri di ambang pintu. Wajahnya setengah tertutup bayangan, matanya tajam penuh nafsu. "Diam! Jangan teriak," suaranya berat dan penuh ancaman. Sari panik, tubuhnya gemetar, ia mundur hingga terpojok. "Tolong, jangan!" bisiknya lirih. Tapi jeritannya hanya teredam dinding kamar. Malam itu, ia tak berdaya. Sejak saat itu, kamar kecil yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi penjara derita. Hari-hari setelahnya menjadi neraka bagi Sari. Bukan hanya malam, bahkan siang bolong pun pintu kamarnya bisa didobrak. Pagi setelah ia selesai memasak, sore ketika ia mencuci pakaian, malam saat ia ingin tidur, hingga tengah malam ketika ia sudah tak berdaya. 5 kali sehari. Tubuhnya dipaksa tanpa ampun, jiwanya diguncang tanpa henti.
Tidak ada waktu untuk pulih, tidak ada kesempatan untuk menolak. Jika ia mencoba melawan, tamparan keras mendarat di wajahnya. Jika ia menjerit, tangan besar menutup mulutnya. Sari merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan hanya boneka yang dipermainkan. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, tetapi beban di hatinya jauh lebih berat. Ia mulai kehilangan harapan. Sari berulang kali mencoba meminta tolong. Ia pernah berbisik kepada tetangga ketika membuang sampah, tapi langsung dicegah majikan perempuan. Ia mencoba menulis pesan singkat di secari kertas, tapi kertas itu ditemukan dan dibakar. Telepon rumah terkunci, ponselnya disita sejak awal. Ia benar-benar terjebak. Setiap malam, ketika tubuhnya sakit dan jiwanya hancur, Sari hanya bisa menutup wajah dengan bantal agar tangisnya tidak terdengar. Kamar itu menjadi saksi bisu jeritan tanpa suara seorang perempuan yang terjebak dalam penderitaan tak berujung. Hari demi hari berjalan, dan Sari merasa hidupnya hanya hitungan waktu. Ia mulai sering memandangi foto keluarganya yang ia sembunyikan di lipatan pakaian. Wajah ibu, ayah, dan adik-adiknya menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Suatu malam, ia menulis doa di secari kertas kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ya Allah, beri aku kekuatan, izinkan aku pulang hidup-hidup. Namun, tubuhnya semakin lemah. Setiap kali melihat pintu kamar terkunci, harapannya semakin padam. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, apakah aku akan mati di negeri orang, tanpa seorang pun tahu? Hari itu, Sari merasa tubuhnya tak lagi sanggup menanggung siksa. Namun dalam kepasrahan, ia menemukan sedikit keberanian. Saat majikan lengah, ia berlari ke pintu rumah, berteriak sekuat tenaga meski tahu akibatnya bisa fatal. Jeritan itu didengar oleh seorang tetangga yang curiga. Pintu rumah didobrak, dan untuk pertama kalinya ada cahaya harapan masuk ke dalam kegelapan hidup Sari. Namun, cerita ini tidak berakhir manis. Meskipun akhirnya ia bisa kembali ke tanah air, luka batin yang ditorehkan selama di sana tidak pernah sembuh. Setiap kali malam tiba, ia kembali mendengar suara pintu kamar yang terbuka, bayangan majikan yang menghantui, dan jeritan tanpa suara yang terus membekas.